Hello guys, kita ketemu lagi di channel 10. Guys, masih ingatkan Pupu dan Lulu? Pupu dan Lulu akan menyajikan 10 hal-hal menarik di dunia dan di Indonesia. Lulu, apa yang akan kita mainkan kali ini? Kali ini sangat menarik sekali. Sudah pada tidak sabar pastinya. Ayo, mari kita mainkan. 10 sunnah Nabi saat merayakan Idul Fitri. Nomor 10. Persahabatan. Usai salat, Rasulullah datang ke suatu tempat keramaian dan bertamu ke rumah temannya. Ya, tradisi saling berkunjung saat Idul Fitri sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ketika Idul Fitri tiba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi rumah para sahabatnya. Begitu pula teman-temannya. Dalam kesempatan ini Nabi dan para sahabat saling mendoakan kebaikan. Nomor 9. Mengucapkan Hari Raya. Ucapan Idul Fitri tentunya menjadi salah satu momen yang tidak bisa dilupakan oleh seluruh umat Islam. Lebih baik mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum, atau semoga Allah menerima amal kami dan kalian. Dari Jubair bin Nufair, beliau meriwayatkan bahwa ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu di hari Idul Fitri, mereka akan saling mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minka, atau semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Nomor 8. Mengambil jalan yang berbeda. Nah, ketika hendak salat Idul Fitri, perlu menempuh jalur yang berbeda saat berangkat dan pulang salat Idul Fitri. Mengambil jalan berbeda saat berangkat dan pulang salat Idul Fitri mempunyai makna mendalam. Salah satunya, Rasulullah ingin bertemu dengan orang-orang di sekitar perjalanan untuk menyebarkan syiar Islam. Amalan sunnah ini bisa diamalkan jika salat Idul Fitri bisa dilakukan di luar rumah, seperti masjid atau lapangan. Berbeda jalur saat berangkat dan pulang dianjurkan sesuai hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika hari raya menempuh jalan yang berbeda antara berangkat dan pulang. Sahih Bukhari. Mengambil jalan yang berbeda tentunya akan bertemu dengan orang yang berbeda pula, agar semakin banyak kebahagiaan yang bisa disebarkan melalui sapaan dan senyuman. Nomor 7. Melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian cara merayakan Idul Fitri ala Rasulullah saat itu adalah dengan menunaikan salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri dilakukan secara berjamaah di lapangan atau masjid. Semua kalangan, baik pria maupun wanita yang sedang suci atau sedang haid, keluar rumah dan merayakan Idul Fitri. Hal ini dijelaskan dalam hadis berikut, kami perintahkan untuk keluar rumah saat hari raya dan mengajak perempuan-perempuan yang sedang haid, gadis-gadis, dan perempuan-perempuan yang sedang khitan. Adapun bagi perempuan yang sedang haid, mereka menyaksikan kegiatan kaum muslimin dan khutbah mereka, serta menjauhi tempat-tempat salat. Bukhari 981, Muslim 890. Nomor 6. Makan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Makan sebelum menunaikan salat Idul Fitri. Ini juga merupakan salah satu hari yang dilarang untuk berpuasa, yaitu pada saat Idul Fitri. Dijelaskan dalam hadis, sebelum salat Idul Fitri, Nabi biasa makan kurma dalam jumlah ganjil, 3, 5, atau 7. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa saat Idul Fitri, Nabi tidak pergi ke tempat sholat sebelum makan kurma yang jumlahnya ganjil. Nomor 5. Mengenakan wewangian. Amalan berikutnya adalah dengan menggunakan wewangian. Hal ini juga telah dijelaskan dalam hadis yang artinya, Rasulullah memerintahkan kita untuk memakai yang terbaik dari apa yang kita temukan, dan memakai wewangian serta mengorbankan apa yang paling berharga yang kita temukan. Nomor 4. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjutkan, tolong subscribe, like, share, dan viralkan. Mari kita mainkan lagi. Nomor 4. Mengenakan pakaian terbaik. Sebelum salat Idul Fitri, disunahkan memakai pakaian yang terbaik. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita pada 2 hari raya untuk memakai pakaian terbaik yang kita miliki,
dan memakai wewangian terbaik yang kita miliki, dan menyembelih hewan termahal yang kita miliki. Mampu, kita punya. Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mempunyai gamis khusus yang beliau gunakan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, juga untuk dikenakan pada hari Jumat. Ibnu Huzaimah. Nomor 3. Membersihkan. Cara merayakan Idul Fitri, Rasulullah juga kerap membersihkan diri terlebih dahulu sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Rasulullah mandi, memakai wewangian, dan mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya. Disunahkan saat merayakan Idul Fitri, yaitu dengan membersihkan diri dengan mandi besar. Mandi merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW sebelum menunaikan salat Idul Fitri. Nabi Muhammad SAW bersabda, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bersabda bahwa Nabi SAW mandi pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ibnu Majah. Nomor 2. Membayar zakat. Dalam Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan. Kegunaan zakat bagi orang-orang yang membutuhkan sangatlah banyak. Kewajiban membayar zakat dijelaskan dalam hadits yang mempunyai arti sebagai berikut. Rasulullah memerintahkan zakat fitrah manusia di bulan Ramadan kepada manusia 1 sya, tamar, 2,5 kilo beras, untuk orang merdeka atau hamba laki-laki atau perempuan. Al-Hadits. Nomor 1. Melakukan takbir. Menjelang Idul Fitri, Rasulullah menyambutnya dengan melakukan takbir. Ketika malam maghrib menjelang 1 Syawal dianjurkan memperbanyak takbir untuk mendapatkan manfaat takbir hingga salat Idul Fitri dimulai. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, hari-hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan, permulaan, Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan atas petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian yang hadir atau di negara tempat tinggalnya pada bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, kemudian dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari-hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Dan biarlah jumlahnya mencukupi, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas hidayahnya yang diberikan kepadamu, agar kamu menjadi bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah 185. Gimana guys, menarik kan? Tunggu video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, jangan lupa ya subscribe, share, like, komen dan viralkan.